lakukan. And also when we greet our church, we like to reply. Get a reply. But it says that all the God's people say Hallelujah in our country. So it's Jadi biasa di dalam gereja kami kalau kami menyapa akan ada sapaan baliknya. Gitu. Jadi kita dikatakan semua jemaat Tuhan Haleluya. It's wonderful to be here, and I bring a greetings from my family and from the church and from all the pastors from all around India. Jadi saya juga bisa ada di sini. Saya mengucapkan salam dari seluruh keluarga kami dan juga seluruh pendeta yang ada di India. Hallelujah! Hallelujah! So it is wonderful to see a very good community that what God has put in and to see over here. Jadi sangat luar biasa indah untuk lihat bagaimana tentang komunitas Tuhan dan jemaat Tuhan yang Tuhan boleh adakan di tempat ini. So my heart is so much warmed and encouraged to see many youngsters who's coming into God. Jadi saya sangat merasakan dikuatkan ketika lihat banyak orang boleh datang kepada Tuhan. So in India there is a greatest saying that our rulers, you look like all our old people. Jadi di India ada sedikit ungkapan bahwa semua orang yang berkuasa kayak orang tua. So one of the dedicate from other country asked why your country is still like this, only following the traditions, and why it's not developed. Jadi banyak orang dari luar ini yang menyatakan kenapa negaramu seperti ini terus tidak terlalu tradisi dan tidak berkembang. And what leaders said is that we don't have much young people to rule. Sorry? No young people to take care of the leadership. Jadi no younger. Yeah, young people to lead. Jadi mereka katakan bahwa karena nggak ada anak muda dibiarkan atau dibolehkan atau for the country, young people are the pillars to see how the country goes. Jadi untuk suatu negara mereka seperti pilar menjadi untuk memperlihatkan gimana negara itu berjalan. I also believe that youngsters are the pillars of the church. Sorry. Oh, yang youngsters. Yeah. Oke. Jadi saya percaya bahwa generasi berikutnya adalah orang yang sebagai masa depan gereja Tuhan. So all I see is young people. Jadi apa yang saya lihat soal anak muda. So just not youngsters, but zeal for God to do something, to do different. Tapi not just in their life, they should see in someone where they belongs to. Tapi tidak hanya muda saja, tetapi mereka benar-benar bersemangat di dalam Tuhan untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tapi tidak hanya di hidup mereka saja, tapi juga hidup orang lain. So why I say this? Kenapa saya menyatakan hal ini? So in my church, there is like 35 families and like 80 to 100 people. Jadi di dalam gereja saya kurang lebih 25 keluarga dan juga 82 sampai 100 orang. When we see like only like married people, couples and children, but the youngster is little bit less in our church. Jadi yang mereka lihat hanyalah orang tua dan beberapa anak saja, tetapi untuk anak muda sangat kurang. So this will I do and emphasize in the church that we need youngsters to go. Jadi inilah yang saya dapatkan dan saya ambil bahwa kita butuh anak muda untuk terus There is a saying. Ada suatu lagu nyanyi. So the young ox doesn't know fear. Jadi lembu yang muda itu tidak punya ketakutan. But likewise we need to do that because we need people to spread the nations what God has said to us. Tapi memang kita butuhkan hal itu karena kita butuh orang muda untuk menyebarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. So I was so encouraged when you are worshiping. Jadi all are participating. How it shows that how much you love God. Jadi saya sangat dikuatkan dengan melihat penyembahan dan pujian-penyembahan yang kalian lakukan begitu teman-teman begitu mengasihi Tuhan. So always I'll tell my church, how do you love? How do you love someone? How you express?
Jadi saya selalu katakan kepada gereja saya bahwa bagaimana kamu mengungkapkan rasa cintamu. So when you love God, how you will express yourself? Jadi bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan, gimana kita mengungkapkan hal itu? How do you do that? Bagaimana kita melakukan? So the first thing it will show us in our worship. Jadi yang pertama kali akan terlihat ketika kita menyembah Dia. And second thing, Hal yang kedua, so we need to read our Bible kita and perlu meditate on it. kita perlu membaca Alkitab dan merenungkan. And we need to pay just prayer, but we need to pray like not in the intervals. We need to pray every time. Whenever you get. Jadi kita juga perlu berdoa di kapanpun dan dimanapun yang kita bisa And lakukan. the fourth one, Yang keempat adalah you need to obey instantly. dan kita perlu taat So langsung. that you show that how much you love God in your life. Dan itu memperlihatkan seberapa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. So I know you are rooted in Word of God. Jadi saya tahu teman-teman begitu And you mendalam love the dalam Word of firman God. Tuhan. Dan di mana teman-teman And mengasihi you firman want to Tuhan. meditate in it. Dan bahkan kau merenungkan firman Tuhan. When it comes to obeying, Jadi tetapi waktu kita bicara so we tentang need to ketaatan, be instant in doing that. dan waktu taat kita perlu instan atau langsung So, melakukannya. My father likes to, when he calls me, I need to be at once there. Jadi waktu ayah saya mengajarkan kalau saya dipanggil, saya langsung cepat-cepat harus di situ. Likewise, only thing God expects from us to obey instantly. Dan itulah yang Tuhan juga harapkan bahwa bagaimana kita dapat mentaati dengan langsung seperti itu. Yes, I see examples over here in my life. Dan saya juga melihat contoh itu dalam hidup saya. So what our heart desires, Apa yang hati kita inginkan. so we need to, we like to hear that every day, we like to see every day, and we want to do it every day in our life. Dan hal-hal yang kita pengen lihat setiap hari, yang kita pengen lakukan setiap hari di dalam hidup kita. So I know you love God, Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara and mengasihi you want Tuhan. to walk His way, Dan teman-teman mau menjalani kehendaknya. but our heart should be desire what we are going towards. Jadi tapi hati kita harus buat untuk mengingini apa yang kita I know you inginkan. have great leaders to lead you in that way, Tapi saya tahu bahwa engkau punya pemimpin yang akan memimpin engkau di hal seperti itu. so meditation of the word is very important. Jadi merenungkan firman Tuhan sangatlah penting. You all know that when I say when you have meditation, you can pick the Bible words, tell it to me. Ya, saya tahu teman-teman pasti tahu ketika saya bilang merenungkan firman Tuhan, teman-teman kasih tahu di mana ayat itu dan bisa kasih tahu ke saya. So I'm here to just to share like what God has done in my life and how I do the ministry over there. Jadi yang saya mau bagikan bahwa bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di hidup saya dan bagaimana pelayanan di sana. And what God, why God made me to come here and to participate and to see and to do what you do. Jadi dan kenapa Tuhan bolehkan saya datang ke sini untuk melihat dan apa yang perlu dilakukan dan akan dikerjakan. I like it very much that all are taking notes. Dan saya sangat senang bahwa semua siap untuk mengambil catatan. I do the same thing in church that you need to write because after 2 days we will be forgetting what we hear. Saya katakan itu juga di gereja saya bahwa kamu perlu mencatatnya karena setelah 2 hari paling kamu lupa. But when you look, Ya, dan kamu bisa melihat when dan you turn back, waktu kamu and bisa you go mempelajari through, lagi, kamu bisa melihatkan lagi. God will bring you what it is being taught to you all. Jadi Tuhan akan mengingatkan engkau apa yang setelah diajarkan kepada kamu. So wherever I go, I encourage them to take notes. Jadi kemanapun saya pergi di sana, saya selalu menguatkan mereka untuk mencatat. So whatever it might be, it will be a basic thing, or you know from your childhood, or it's been repeated after every day. But you need take notes. Jadi ya memang mungkin ayat-ayat itu sudah sesuatu yang sudah berulang-ulang dari kamu kecil atau apapun itu, tetapi kamu tetap perlu mencatatnya. In Ezekiel chapter 33, Jadi di Ezekiel 31 verse 31. Jadi 33 ayat 31. So here it's very clearly written that my people come to you as they usually do, and they sit before you and to listen to the word. Jadi dikatakan di situ bahwa umatku itu datang kepadaku dan juga dan duduk bersamaku dan mendengarkan firman. So what it says that the people every Sunday they come and sit, they worship, and they hear word of God, and they say,
today the message is only to me. God talked to me, God convicted me. When we leave the door, we just forget everything. Dan itu yang terjadi bahwa semua orang ke sana untuk datang dan duduk dan juga mendengar apa yang Tuhan telah katakan dan lakukan, dan akhirnya Tuhan beritakan, tapi begitu kita keluar dari pintu itu kita lupa apa yang Tuhan katakan. So when we take notes, Jadi waktu kita mencatatnya, so it will teach us and you will learn something. jadi waktu Tuhan mengajar kita dan kita belajar sesuatu di situ. So now I'm going to share a little bit about other testimony about how God conducted me and how I came into ministry life. Jadi saya mau bagian sedikit bagaimana Tuhan memanggil saya dan bagaimana Tuhan membawa saya masuk ke dalam kehidupan pelayanan. And before that, I like to thank each and every family and disciple who allowed me to take this time to share with you. Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih untuk seluruh keluarga dan seluruh murid-murid yang bolehkan kami untuk boleh duduk berdiri di sini untuk membagikan hal ini. So I born and brought up in a Christian family. Sorry? I'm born and brought up in a Christian family. Jadi saya berlahir dalam keluarga yang Kristen. Christian family that we know all the things what we need to do in our life. Jadi keluarga Kristen begitu mengerti betul apa yang harus dilakukan di dalam hidup. So basically we focused on our education, how you do here. So education is the must. Jadi seperti biasa bahwa kami fokus kepada pendidikan pada waktu. So I did all di sini harus. I all did what I want to do. Like I finished my Bachelor of Business Administration and in computer. It's called NIT. It is hardware and software. And I did my photography. After that, I don't know what to do in my life because I want to be focused on something else in this from this. Jadi saya melakukan pendidikan dan saya menyelesaikan sarjana saya di beberapa di tenaga administrasi di TI juga dan juga tentang fotografi. Dan tapi habis itu saya tidak tahu harus gimana atau melakukan apa lagi. And also I worked in a good banking sector and they paid me very much. Dan saya akhirnya bekerja juga di bank, industri bank, perbankan, dan akhirnya mereka membayar saya dengan gaji yang cukup baik. So the first month, the paycheck I was not happy with me. This is not my thing, and this is not God called me. God has been convicting me through something what I should do. Dari waktu gaji pertama saya menerimanya, tapi saya tidak suka cita waktu menerimanya karena saya merasakan bahwa Tuhan sedang menekan saya, membuat saya memperhatikan bahwa Tuhan memanggil saya untuk hal yang lain. So in my family, nobody is forced to take the ministry path. It should come from us. Jadi di dalam keluarga saya tidak ada yang menekan untuk harus mengambil jalan melayani, itu harus datang dari kita sendiri. So one time that I went to my parents and I thought, God is doing, but I earn good money. So if I'm doing a job right now, I'll be in a very great level, and it's been like a manager for the whole town what you live. It's for the branch banks. Dari waktu itu kalau Tuhan ngomong ke saya, tetapi ini menjadi hal yang keuangan. Kalau keuangannya baik, gaji saya baik, dan akhirnya saya bisa membantu seluruh cabang-cabang gereja yang ada. So I was not happy what I am doing. Tapi saya tidak merasakan sukacita tentang apa yang saya lakukan. So my father told you go pray for 3 days. Jadi bapak saya katakan pergi berdoa untuk 3 hari. And go pray and cut off all the things what you want to do and just only be waiting on the Lord. What is your direction? What you should do? What is your next thing? Jadi pergi berdoa dan juga lepaskan segala sesuatu yang memang mengikat kamu, dan supaya akhirnya dengar dari Tuhan apa yang harus kamu lakukan dan arahnya kemana. So when I prayed, God showed me a word from the scripture. Jadi waktu saya berdoa, akhirnya Tuhan memperlihatkan saya sebuah firman Tuhan. So Yesaya, Yesaya 56 50 verse 21. Yesaya 56 ayat 21.
So you all know this word very much. 56 ayat 21. So anyone can read it in English for me? Ayat 21 or Yeah, 21. 56. 56. 56. 12 or 59, sorry. 59. I'm sorry. No problem. Yes, as for me, can anyone can read for me? Salah satu bisa membaca yang untuk saya. Isaiah 59, verse 21. As for me, this is my covenant with them, says the Lord. My spirit, who is on you, will not depart from you, and my words that I have put in your mouth will always be on your lips, on the lips of your children, and on the lips of their descendants, from this time on and forever, says the Lord. Yes, this word was given to me when I was praying, and I took it to my parents and my aunt, and we lived as a big community, so I shared this word with everyone. And one of my aunt told me is that this is not given to you, this has been given to you for your forefathers. Jadi akhirnya saya bawa ini ayat yang diberikan kepada Tuhan waktu saya berdoa, dan saya bawa ini ke keluarga saya, kepala saya dan keluarga saya, dan karena kita tinggal di dalam komunitas saya juga saya bagikan kepada semua orang. Akhirnya ada tante saya yang katakan bahwa oh ini bukan hanya ayat yang diberikan kepadamu, tapi ini bahkan juga diberikan kepada leluhur kita. So what happened is that when my forefathers, like the first generation who converted from Hindu to Christianity, for them it was being given to this word, and they changed their name to Israel. Dan ini adalah ayat yang diberikan kepada leluhur saya yang generasi pertama yang bertobat dari Hindu, dan diberikan itu. Makanya waktu ayat ini diberikan, akhirnya mereka mengubah nama keluarga mereka menjadi Israel. So in those days, a lot of Christianity is being prosecuted. They do like what is it? I forgot the name. Their prosecution, they've been very much seen lower, and it's been they will pull out from the community and they'll just send it down. Jadi sebenarnya pada masa itu, pada waktu sebelum saya itu masih banyak sekali penindasan dan penyiksaan, dan bahkan mereka dikeluarkan dari masyarakat. So one of the missionary took them to a refuge, and they put them in the leprosy hospital to serve. Jadi salah satu missionary waktu itu membawa mereka untuk masuk di komunitas kusta untuk bisa melayani di sana. So since that it being started, and for my great grandfather, this words is being given. Jadi bahkan semenjak hal itu dimulai dari seluruh dari kakek cucu saya, buyut saya itu, dan itu sudah diberikan ayat ini. So since that after that my grandfather started a trust and also a church group. Jadi waktu itu akhirnya kakek buyut saya memulai hal ini dan memulai kelompok gereja Tuhan. And here I am standing. My father is the fifth generation, and I am the sixth, and Jaden is the seventh generation. Jadi akhirnya terus ada generasi kelima, keenam, dan ada you the sixth, right? Yeah. Dan akhirnya Farhan adalah generasi keenam dan Jaden adalah generasi. So when God gives a promise for us, and when God gives the vision, jadi waktu Tuhan memberikan janji itu dan bahkan visi itu kepada kita, so we need to proclaim it for us, for our own. Jadi kita perlu terus memproklamasikan atau menyatakannya untuk diri kita sendiri. So there is a great leader in India who talks about these things. He's not from the community, but he's a scientist and he's a president for India. Jadi ada di dalam India ada yang menyatakan hal ini. Dia bukan dari jemaat Kristen, tetapi dia adalah ilmuwan dan juga adalah presiden dari So India. he wants to become a pilot in the Indian Army. Jadi dia mau jadi pilot di tentara India. So he pursued for it,
Jadi dia coba kejar hal itu. In his age of 23, he went and went for the test, and he's in the 10. He's one of the person who selected for that. Jadi akhirnya dia waktu usia 23 tahun dia mencoba untuk masuk di dalam tes dan dia termasuk yang terpilih di dalam But he's pelatihan. been rejected. He's been rejected. Tapi dia sebelumnya sudah selalu ditolak. But he persevered. He persevered. Tapi dia terus tekun, dia terus mencoba. And he became the president of India. Dan pada akhirnya dia jadi presiden India. But one time he went to address the army and the naval force. Tapi dia ada suatu saat akhirnya dia datang ke bagian TNI-nya. So he said that this was the thing I wanted to do, but I become a president. Now I am the higher commissioner for you all. Jadi ya ini sebenarnya dulu saya senang banget untuk melakukan hal ini, tapi akhirnya saya sekarang jadi presiden dan saya kedudukan lebih tinggi dari kalian semua. So what is this? It means like when you dream something, Jadi ini artinya apa? Ketika kamu memberikan sesuatu or when God gives you something, atau waktu Tuhan memberikan kamu to sesuatu more focus on it. untuk kamu lebih fokus di dalamnya. So from dream to success. Jadi dari hanya sekedar sebuah visi kamu itu menjadi So sukses. he want to benar-benar become a terjadi. pilot, but he become a president of India. Ya, dia mungkin mau jadi pilot tapi ternyata dia jadi presiden. So God is so faithful to fulfilling His commandments and His covenants to Jadi us. Tuhan sangat setia untuk menggenapi seluruh perjanjian yang janji But bagi we kita. need to be ready to receive it and to send it to others. Tapi kita perlu juga untuk menerimanya dan berikan kepada orang lain. So this is what was God given to me, and I went and prayed. God gave me this word. I shared with my whole family, and they sent me to Bible college. Jadi pada akhirnya waktu saya membagikan hal itu terus saya bagian ke seluruh keluarga saya dan mereka mengutus saya untuk ke sekolah kita. So why I went is that I don't know anything about. So I don't want to say that I don't know anything about the Word of God, but I used as a personal time for me to intimacy with God, to closer to God. That is the only basic thing I went, because when I was in the ministry with my uncle and my father, we used to do everyday ministry and just come home and sleep. But we lack in the intimacy with God. Jadi saya tidak tahu baik dalam firman Tuhan, saya tidak pernah menggalinya betul-betul, tetapi saya membaca untuk diri saya sendiri firman Tuhan. Jadi yang dimana saya bisa membangun hubungan pribadi sama Tuhan di masa dimana saya boleh pelayanan dengan paman saya, bahkan saya pelayanan aja dan habis itu pulang tidur. Dan saya itu hanyalah basic atau dasar yang saya miliki tentang firman Tuhan. So sometimes we need our personal time and a quiet time with God to spend and to search our heart what is our next thing. Jadi terkadang saya hanya perlu waktu yang benar-benar pribadi dengan Tuhan dan mencoba mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk hal berikutnya bagi hidup kita. So this was we started. Jadi ini di mana saya So when mulai. I'm done with the Bible college, I came to India. I thought in that I will be having a big ministry, 123 branch churches under me, and I'll be doing just what the others say. Jadi saya setelah menjelaskan semua perjalanan atau pendidikan di sekolah kita itu, akhirnya saya balik ke India dan berpikir bahwa saya akan jadi hamba Tuhan yang besar, punya cabang 100 sekian cabang dan melakukan semua itu. But when I was doing when I'm still in the United States, a family problem came in our family. Tapi waktu saya ada di Amerika untuk sekolah Alkitab ini dan akhirnya ternyata di keluarga kami ada masalah. So totally it's being divided. Dan The family is totally divided. Dan beberapa keluarga kami akhirnya mengalami pemisahan atau terpecah belah. And when I came here, it just was a new place I'm looking at. Nothing, all changed, and all the people who I loved was not there anymore. They've been separated. They don't talk with us. They don't see us. Jadi waktu saya kembali ke India pada akhirnya kayak segala sesuatu baru dan semuanya tidak sama lagi, orang-orang yang saya kasih tidak bareng-bareng lagi dan bahkan tidak bertemu dan mereka terpecah belah dan tidak berbicara kepada kami. So me and our parents started praying. We cannot able to go to the church where we have been going. They said you should not come anymore here. Jadi kami akhirnya mencoba untuk
mulai berdoa di dalam keluarga kami bahwa karena mereka bahkan tidak membiarkan kami untuk pergi dan untuk datang kepada mereka. So for 3 to 4 months we prayed, and God showed that you need to start a church. You need to build the people who trust in you. Jadi akhirnya setelah 3-4 bulan kita berdoa dan Tuhan mengatakan bahwa kamu harus memulai gerejamu sendiri dan di mana kamu boleh membangun komunitasmu baru lagi. Then we started the Love and Care Ministry. Dan akhirnya kalian memulai Love and Care Ministry LCM. So LCM Love and Care. So it's founded, and also it started in 2009. Jadi ya kami ada pendirinya atau yang mulai dan itu mulai di tahun 2009. And also from since that, God is working very wonderfully, and we've been now 33 branch churches. 33. Oh 33. Oke. Jadi akhirnya setelah dari masa itu Tuhan bekerja luar biasa melalui kami dan akhirnya And in India we are like in 3 states. Jadi 3 states. 3 states. Jadi ada 3 area. And in another country, Nepal. Jadi ada satu juga di Nepal, di negara yang lain. And I'm praying that I need to get into the Bhutan. Oke. Ya, jadi dan saya sedang berdoa untuk kita bisa masuk di daerah hutan. So we do, and we encourage the pastors to do what we do. Jadi kita ya melakukan segala sesuatu dan kita menguatkan seluruh pendeta atau gembala yang ada di situ untuk melakukan apa yang dia lakukan. And also I know many of you are disciples here and you want to become pastors. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara banyak murid di sini dan mau jadi gembala. And I had many opportunities to stay in the United States, but my heart is for my country. Jadi ya saya punya banyak kesempatan untuk tinggal terus di Amerika, tetapi hati saya untuk negara saya. Likewise, it is written here in Revelation 5:9. Seperti halnya yang tertulis di sini untuk kita Wahyu 5. So for every time, every language, and every people and the nation. Jadi untuk semua suku, bahasa dan bangsa. So we need to take the love of God. Dan kita harus berikan itu dalam firman Tuhan. So we need to be different from others. Jadi kita perlu menjadi berbeda dari yang lain. So the Bible teaches us in many ways that what we should do. The Word of God teaches us. Jadi firman Tuhan kan bahwa apa yang harus kita lakukan. So Bible didn't hide anything from us that He shows good and bad. In the Bible, the Word of God shows us how to do it. Jadi di dalam firman Tuhan dia tidak menyebutkan apapun, dia menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang harus kita lakukan dan dikatakan hal itu. And after that, we started like 7 branch churches. We planted, we invested our time, and spent a lot of time there, and started branch churches. Jadi kita mulai dengan pada awalnya terus Tuhan berikan pertumbuhan ke-7 cabang dan akhirnya kita menghabiskan waktu untuk membangun hal itu dan terus membangunnya dan untuk memulai cabang yang lain. We are not ashamed to tell that I'm a Christian and I walk in a different way. What do you see? Udah sama. Jadi kami tidak mau untuk bagaimana menyatakan kepada orang-orang sekitar pada waktu itu kalau kami Kristen dan kami melakukan hal ini. Gitu. So past 7 generations we are doing. Jadi itu generasi yang sudah kita lakukan. Now I am praying that God, why did you bring it to the same culture, same for everything, same food, like same people we share. Jadi saya berdoa dan melihat bahwa kenapa Tuhan mengirimkan saya ke sini di mana orang yang sama makanan yang So when I was praying on dan apapun bermirip semuanya sama, orang-orangnya muka yang mirip-mirip sama juga. So when I was praying about that, jadi waktu saya berdoa tentang hal itu, on the Thursday when we are at a fellowship in pastor's house. Jadi waktu hari Kamis waktu kita ada fellowship di rumah. So I came through a word from the Ezekiel. Jadi saya dapat menonton dari Ezekiel chapter 14, book 14. Jadi pasal 14 verse 23. Ayat 23. Ezekiel 14 ayat 23. Mereka
Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. So he brought me here with a reason. Jadi Tuhan mengirim saya ke sini dengan suatu alasan. So the reason is like we have been following for a long time one pattern in our life. Jadi kami sudah mencoba untuk menjalani semua pola yang sudah diteruskan dari sebelumnya. So now God wants to teach me something different. I should follow in my life. Jadi kalau Tuhan sedang mau mengajarkan saya sesuatu yang berbeda di hidup saya sekarang, saya harus ikuti itu. So I've been following from generation after generation. Is from our own blood that who takes the priesthood in our church, our great pastor in the church. Jadi saya bertahun-tahun sudah hanya mengikuti semua yang turun dari darah daging kami dari gereja, apa yang telah dilakukan dan kami terus melakukan dalam So gereja. when it is, we see it's a very big world. Jadi saya lihatnya bahwa ini jadi sesuatu yang So bangsa yang besar. we need disciples. India is filled with many languages and many tribes. Jadi kita perlu murid karena di India banyak sekali bahasa dan juga suku. So when you travel every 100 kilometers, we speak different languages. Jadi waktu kita berjalan kurang lebih ratusan kilo dan mereka ngomong dengan bahasa yang lain. So every 100 kilometers, their little bit of culture change, language change, dressing sense change, and everything is little bit different. Jadi waktu mungkin melakukan perjalanan 100 km dan langsung berubah, budaya berubah, cara berpakaian berubah, bahasa berubah, dan ada banyak perubahan. So my ancestors and my great grandfathers only is focused on the state where we've been. Jadi leluhur kami selalu berpikir, selalu bertahan di daerah di mana kami berada. So God has brought me with a reason over here to see how it has been done. Jadi Tuhan punya suatu alasan untuk bawa saya ke sini untuk memperlihatkan bagaimana ini bisa dikerjakan. And also God has blessed me with a good piece of land that I can do it immediately. Jadi dan Tuhan memberkati saya dengan tanah yang cukup sudah ada saat ini yang saya bisa pulang dan And one more prayer is that I need to do construction there to put the disciples. Jadi saya berdoa untuk bisa menaruh murid-murid di situ juga. So when we see in the Bible, God does everything with a reason. Jadi kita lihat bahwa dalam Alkitab bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu dengan When sebuah David alasan. had been sent to see their brothers, there is a reason behind that. The brothers came and asked, "Why did you come here?" Jadi waktu dikirim untuk melihat saudara-saudaranya waktu itu terus mereka tanya kenapa kalian dikirim ke So sini. what was the reason? What David was brought there? Jadi apa alasannya kenapa Daud dikirim ke sana? So there is a reason behind that. Jadi ada alasan di balik itu. And also, why did Saul left his house to see? Why did Saul left the house to behind the donkey to become a king? God is having a reason for that, and as God is also waiting for that opportunity to be done in our life. Itulah kenapa akhirnya juga Saul keluar dari rumah dan lihat bukan kedelai. mengendarai kedelai. Karena akhirnya semua itu ada alasan dan seperti bagaimana Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. That's big. And also, when we see Abraham, God gave a promise and called Abraham from his home. Abraham. Okay. Dari waktu akhirnya juga kita lihat tentang Abraham bahwa Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumahnya juga. So what was the promise? You know. Jadi apa dalam janji kita semua tahu. But he wants to wait it for 25 years. But he wants to see his child. He waited and waited. But God's plan is different. Jadi ya Pak, There is a reason for that. 25 tahun untuk tentang anak dan generasi mereka dan dia menunggu, tapi Tuhan punya alasan untuk kenapa itu. So God can easily do to become a father of Isaac, but it's not his vision and it's not a reason. Dan Tuhan sangat mudah untuk bisa membuat Abraham bisa menjadi papa dari Ishak, tapi itu ada alasan kenapa Tuhan melakukannya dengan caranya Tuhan. So God wants to make him as the father of faith. That is the reason for it. Tuhan mau membentuk Abraham jadi papa orang beriman, itu alasannya. So when we take the Joseph's life, Jadi waktu kita lihat hidup dari Yusuf,
So the Father Joseph, the dream is being given. Jadi waktu mimpi itu telah diberikan kepada Yusuf. What happened when the dream was given and they went and shared to the parents and for the brothers? Jadi apa yang terjadi begitu mimpi itu dibagikan kepada orang So tua he dan being sold to the saudara-saudaranya. slaves for 20 silvers. Jadi akhirnya dia dijual menjadi budak untuk 20 perak, keping perak. And he's been put to jail for what he has not done. Dan akhirnya dia juga perlu masuk ke penjara karena apa yang dia lakukan. When the day comes, he remembered what God has done in his life. Dan pada titik itu akhirnya dia bisa lihat bahwa apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup. So there is a reason for that, what God does in our life. Jadi ada suatu alasan ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. So he says that in it without cause. Jadi dikatakan bukan tanpa alasan. So there is every reason that you have been sitting here. God has a reason that you will come to know the day that it's fulfilled in your life. Jadi tidak ada alasan kenapa kita semua duduk di sini dan kamu akan tahu itu semua ketika itu semua dikenapi. So when we see Moses' life, God has promised him to take him to the promised land. But what happened in the middle? It's been given to someone. For the blessings is being given, a promise is being given to one, and the who will follow that. Someone will be following it. Like that, we are following it. The reason. Jadi akhirnya pada waktu itu Musa juga diberikan janji Tuhan dan janji itu juga diberikan kepada seseorang dan orang-orang boleh ngikutin orang tersebut. Itulah bagaimana Tuhan sedang memperlihatkan janjinya itu diberikan kepada kita. Sometimes God uses us. Sekarang Tuhan memberikan kepada kita. So He uses the blessings to use us blessings to go to what we want to. Jadi terkadang makanya kita berkali-kali untuk melakukan atau pergi ke tempat yang kita mau. Sometimes He punishes to walk in the right way too. Tapi juga Tuhan kadang menghukum kita supaya kita jalan ke jalan yang Maybe benar. my English might be little not grammatic, but you can understand. Mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu dramatis, tapi saya tahu teman-teman bisa mengerti. But when we take the David life, in the Bible it is written all good qualities of David. Jadi waktu kita lihat kehidupan Daud bahwa Daud punya di Alkitab bahwa banyak karakter yang And it's also written what he did, the mistake too in his life. tapi juga dituliskan tentang kehidupan dia yang mengambil sebuah kesalahan. So when God will do, like when He convicts us or He righteous us, He will make us to come in the right way. Jadi waktu apa yang Tuhan sedang lakukan karena membenarkan kita atau mengoreksi kita karena Dia memang benar So the membawa gold kita is ke jalan yang benar. the gold is the best way. The maker of the gold will not ask the gold that I'm going to put in a fire for such a long time and I'm going to make you in this way. He doesn't take permission from the gold. Waktu pembuat emas itu tidak pernah coba tanya ke emasnya bahwa kamu akan aku lakukan ini, kamu akan saya bakar begini-begini. Dia tidak pernah minta permisi atau izin dulu dari si emasnya. Sometimes and also the clay, it is being stamped, it is being beaten, and it is being like brutally treated. Then only it will be formed into a beautiful pot or a architect. Seperti hari tanah liat juga bahwa tanah liat itu bahkan dipukul, ditekan-tekan dan itu sudah dibentuk tepat untuk menjadi bejana yang indah. So there is a reason behind everything. Jadi selalu ada alasan di When balik God segala brings sesuatu. me over here, He convinced me in this. Like I need to follow the new pattern or new way that will perish the land, and to every nation, to every tribe, the love of God should be shared. Jadi tidak ada alasan kenapa Tuhan kirim saya ke tempat ini bahwa Tuhan sedang membawa saya untuk mengikuti sebuah pola yang baru, sebuah tatanan jalan cara hidup yang baru. So I know Pastor Eric for a long time. Jadi saya tak kenal Pastor Eric udah lama. So we do the same pattern of what we are doing. Jadi banyak pola yang kita lakukan hampir So one thing is when it comes to, we don't our priesthood should go to our next generation from our own blood. Jadi hal yang selalu ada bahwa semua keimaman kita harus datang kepada generasi kita. So no compromise in that. We don't compromise, or we don't leave. That is our pride. Jadi gitu kita tidak mau kompromi hal itu. Itulah sesuatu yang kita banggakan. So when we see Judah is not as a pastor for the church, Jadi waktu kita what he found,
So Judah Stephen is not the pastor in the church, but wait. Jadi tapi kita lihat bahwa anaknya Pastor Eric si Judah bukan yang malah jadi gembala di gereja ya tadi Pastor Eric, tetapi malah Pastor W. That will never happen in India. Dan hal tersebut tidak akan pernah terjadi di India. So there is a reason that we need to. I came here and I prayed, God, what is the reason? I need to learn something from here. Dan ada alasan kenapa saya harus datang ke sini dan saya berdoa kenal Tuhan. Saya kenal alasannya apa? Kenapa yang perlu saya pelajari di sini? So this was what God was put it on me. Jadi inilah apa yang Tuhan katakan kepada saya. So likewise, you have been called here for a reason. Seperti halnya Into the bagaimana family, into the community, that what God has given. When it comes, you will come to know what is that. jadi itulah hal yang sama kenapa Tuhan sedang memanggil engkau di tempat ini bahwa ada sesuatu yang. And the second thing I want to encourage the community. Dan hal yang kedua yang saya mau kuatkan bagi komunitas ini adalah. So you all know a verse from Joshua 1, chapter 1 and 8. Kita tahu semua dari Yosua 1 ayat 8. So it talks about 4 things in that. Jadi dia berbicara tentang 4 hal di sini. So in my church, what we'll do when I say a scripture, they will open it and read it. So I'm being trained in that way. So it's maybe someone will help me to read in English. Jadi di dalam gereja saya terbiasa waktu saya mengatakan ayat terus ada yang buka dan langsung salah satu membacakan. Mungkin ada yang bisa bacakan. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yes. So we mostly focus on prosper and success. Ya, banyak orang paling suka untuk fokus di kesuksesannya. So it says, but when it will happen in our life. Tapi juga dikatakan kapan hal ini bisa terjadi. So as I said, when you love someone, how you will express. Itulah kenapa saya tadi katakan bahwa ketika kamu mengasihi So when we love our God, jadi waktu kita mengasihi Tuhan kita. so how can we cannot express it because above the earth and from the heaven, everything belongs to Him. Jadi gimana kita melakukannya Pak? Karena dia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini semua datang dari Dia. By worshiping, by meditating on His word, and praying every time when you get time, and also instantly obeying Him. Jadi seperti bagaimana kita harus menyembah Dia dan juga membaca firman-Nya dan juga berdoa dan juga langsung taat kepada Dia. So here we see is that the meditation. Jadi di sini kita lihat sebagai gimana merenungkan. So let's all turn to Hebrews chapter 8 verse 10. Mari kita ke Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So in India, there is in the Hindu religion, there is one thing. The priest of the community go to a forest and they meditate to get certain wishes from their God. Jadi di India karena banyak yang itu negara Hindu, mereka ada di mana mereka pergi ke hutan terus medi atau merenungkan untuk mendapat sesuatu dari divanya. So here it is very easy from mind to our heart, from heart to mind. Only the meditation of the word will help us. God has given that way. So meditate on the word. Jadi inilah yang Tuhan sedang berikan kepada kita untuk menaruhkan firman Tuhan itu dari pikiran ke hati kita perlu merenungkan. And John 15:7 says, you all know that. Jadi Yohanes 15 ayat 7 katakan, dan kembali Bapak Ibu Saudara tahu. In our house gathering and in everything, they will keep on saying that. Jadi waktu kita gathering teman-teman sering ngomongkan ayat ini. 15:7. Jadi Yohanes 15 ayat 7. If you remain in me and my words remain in you. Yes. Whatever you wish that it will be done
Yes, and when the word remains in us, he remains in. Ya. Sorry. If you remain in me, and my words will remain in you. That is the meditation it talks about. Jadi waktu firmanku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku, inilah dia tentang merenungkan tadi. And the second thing, to do everything what is written. Jadi dikatakan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan apapun yang telah ditulis. So we see it in Proverbs 4:22. Jadi di dalam Amsal 4 Proverbs 4:22. ayat 22. Amsal 4 ayat 22. So they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Yes, so that is, we need to be very careful in doing it, and Proverbs talks about how we need to do, and also we need to listen what John 10 says. The shepherds will hear, the sheep will hear the shepherd, because Jadi di Amsal ini bicarakan tentang apa yang perlu kita lakukan dan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, dan di dalam Yohanes 10 juga katakan tentang gembala. So as the follower of our God, and also we follow the shepherd and the sheep model, we need to always read very carefully about John 10, what it says. Jadi bagaimana kita selalu mengikuti Tuhan dan mengikuti gembala yang telah diberikan kepada kita. Kita harus hati-hati untuk lihat tentang Yohanes 10. And also to do everything it is written. Maybe in Psalms 103 it says. Jadi seperti halnya bagaimana kita harus melakukan apapun yang telah dikatakan, seperti halnya di 20 and 21. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Bless the Lord, all you his angels, the mighty ones who do his work, obeying the voice of his word. Yes. So we need to be, we should be doing it everything in a very careful way. And the second thing, it should not depart. The third thing, it should not be depart from your mouth. Jadi yang tadi bahwa kita harus benar-benar melakukannya dengan hati-hati, dan yang berikutnya adalah jangan biarkan itu lari atau keluar, hilang dari mulut. Then your ways will be prospered. Dan dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil. So everybody likes success and prosperity in our life. Dan orang suka tentang kesuksesan dan kemakmuran. So it doesn't hidup come kita. with anything without easy. Tapi itu tidak bisa datang begitu aja dengan mudah. So God has given very simple things in our life. We need to meditate and do it very carefully, and it's not depart from our mouth. Dan dikatakan Tuhan sudah memberikan itu kepada kita untuk kita terus merenungkannya dan lakukannya dengan hati-hati, dan juga jangan biarkan itu hilang dari hidup kita. So I know you doing it. Ya, saya begitu tahu bahwa teman-teman melakukan. But when we act on it, as Joshua did it, he just not listen, but he act on it. Tapi ya untuk terus melakukannya, bagaimana Yosua juga terus melakukannya, dan itu yang dilakukan. So likewise, I encourage the disciples and the pastors that we should not be just listeners, but we need to act on it. Dan inilah yang saya mau katakan untuk kita semua, bahwa kita jangan cuma jadi pendengar saja, tetapi kita harus melakukannya. So if it is in my mother tongue, I can preach longer. Ya, karena ini bukan bahasa ibu saya tidak bisa berkhotbah lama-lama. So thank you so much for this opportunity, and it's a real blessing. I learned many things from the pastor's family, and I know they left their comfort zone and to come and to make a soldiers for Christ in this country.
Jadi saya terima kasih untuk kesempatan ini dan kesempatan untuk saya bisa belajar dalam banyak dan juga dari keluarga gembala yang mereka mengorbankan semua kehidupan mereka yang sangat baik untuk ada di sini dan menyiapkan tentara-tentara begitu. But I see they are acting on the way what Bible teaches them. Dan The word saya of God. bahkan lihat bagaimana setiap orang bertindak di dalam yang firman Tuhan katakan. And same with the leaders. Dan sama dengan juga pemimpin-pemimpin yang ada. So thank you for this opportunity, and I will pray for you each and everyone in my personal prayers that God should bring revival to this Indonesia Terima kasih. and to every time. Jadi saya akan terus berdoa supaya Tuhan terus memberikan kebangunan rohani dan pemulihan untuk seluruh Indonesia dan setiap suku. And thank you for your time and your mainly to come here. Jadi terima kasih juga untuk waktu dan juga bagaimana usaha teman-teman untuk bisa mendatangkan saya. Thank you so much once again. God bless you. Terima kasih sekali. Kita semua boleh terberkati untuk dari hari ini. Kita akan Kisah Rasul 24. Kisah Rasul 24. Sudah dapat berkatakan apa? Amin. Ingat bahwa firman Tuhan jangan pernah lari dari hidup kita. Ayat jangan pernah hilang dari hidup kita. Semua harus benar-benar ada di dalam firman Tuhan. Ya, membaca setiap hari, ngomong kanan kiri, baca setiap hari. Mendengar saja tidak cukup. Baca tiap hari. Renungkan setiap hari. Jadi siap-siap. Habis ini setiap ketemu saya tanya apa yang kalian baca. Yes. Kisah Rasul 24 ayat 14 sampai 15. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Katakan jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab Nabi-Nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ayat ini identik dengan kata jalan Tuhan. Katakan jalan. Jalan. Seperti sedikit kita bahas minggu lalu Bapak Ibu Saudara. Kita adalah kelompok yang mengikuti jalan Tuhan. Kita adalah kelompok yang mengikuti bagaimana Kristus hidup. Karena kita adalah murid Kristus. Jalan apa yang kita ikuti adalah jalan Kristus. Katakan jalan Kristus. Di mana Kristus berjalan dan jatuh Kristus menunjukkan jalan itu, kita jalan di situ. Jalan Kristus yang juga ditulis di dalam keseluruhan Alkitab dikatakan di sini. Paulus mempercayai sepenuhnya segalanya yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di ayat 14 yang bagian terakhir, teman-teman bisa garis bawah di situ. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis. Dan kita mau ambil keputusan dan langkah yang sama seperti Paulus. Amin. Kita mau ambil keputusan yang sama. Kita mau ambil langkah yang sama. Bahwa apapun dan segala sesuatu yang tertulis, itu yang kita mau hidupi. Ada yang mau lakukan itu sama saya? Amin. Firman Tuhan menjadi dasar, itu yang perlu kita lakukan. Firman Tuhan menjadi acuan hidup kita. Firman Tuhan menjadi apa yang kita hidup. Dan komunitas ini akan hidup sebagaimana para rasul hidup. Mengikuti jalan Kristus. Itu tujuannya. Karena kita adalah mengikut jalan Kristus. Siapa kita? Pengikut jalan Kristus. Siapa kita? Pengikut jalan Kristus. Wahyu 2 ayat 10.
Wahyu 2 ayat 10. Sudah dapat katakan jalan Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendalah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini adalah ayat awal tahun kita. Yang punya kaosnya buah-buah ada ayat ini. Dan ayat di mana menjadi visi tahun 2022. Sejauh ini tahun ini menjadi tahun paling sibuk bagi kita. Sibuk dalam artian paling banyak tekanan, paling banyak tantangan. Mungkin tahun depan akan lebih, tetapi paling nggak sampai tahun ini. Tetapi sampai hari ini saya bisa bilang komunitas kita setia. Dan bahkan hasil dan proses-proses itu dapat dilihat dan dirasakan siapapun yang datang ke komunitas ini. Ya memang mengikuti jalan Tuhan atau jalan Kristus tidak mudah. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Karena itu tidak berasal dari kita. Ya untuk hidup sebagaimana Kristus hidup memang tidak mudah. Yang setuju katakan haleluya. Hidup bersama komunitas memang tidak mudah. Tinggal sekamar sama teman baru tidak mudah. Tinggal dengan istri. Memberi semuanya untuk orang lain tidak mudah. Dan selalu bertemu dan menjaga kesatuan tidak mudah. Tetapi ini yang Tuhan mau kita hidupi. Sebagaimana bagian menjadi seperti Dia. Ini yang Tuhan mau. Kita mau terus setia sampai mati. Walaupun tidak mudah. Kita mau terus lakukannya sampai mati. Walaupun selalu ada tantangan. Kita mau setia terus sampai mati. Walaupun menyakitkan. Kita mau setia terus sampai mati. Walaupun itu mengorbankan banyak hal dari hidup kita. Tersetia pada jalan yang telah ditunjukkan kepada kita. Teruslah setia pada jalan yang telah diberikan kepada kita. Teruslah setia menjalani hidup yang Tuhan sudah tentukan dan pilih untuk kita hidup. Kita mau setia sampai mati. Ngomong kanan kiri, kita mau setia sampai mati. Oke, 1 Korintus 12 ayat 12. Amen. 1 Korintus 12. Ayat 12 begini firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pada Kristus. Kesetiaan kita tidak berhenti hanya untuk pembangunan hidup kita. Saya ulang, kesetiaan kita tidak berhenti hanya untuk pembangunan diri kita sendiri. Pertumbuhan harus terjadi pada seluruh tubuh. Amin. Seluruh bagian tubuh harus dikuatkan dan harus terus kuat. Kita sendiri tidak membuat tubuh Kristus kuat, walaupun komunitas ini kuat. Ayat 13 katakan ini. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, baik orang Indonesia atau orang Amerika, baik orang Indonesia atau orang India, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tangan ini bisa jadi kuat, bisa berotot, betul ya? Bisa hebat sendiri tangannya. Dan tangan dapat juga tidak menyadari bahwa dia sebenarnya berhubungan dengan anggota tubuh lain. Di mana anggota tubuh lain juga perlu jadi kuat. Nggak lucu kalau tangannya doang yang gede. Ini yang saya lihat bahwa Tuhan sedang izinkan kita menyadari bahwa kita berhubungan dengan anggota tubuh lain. Ada memang anggota tubuh lain, tapi Tuhan bantu kita menyadari kalau kita sebenarnya connect. Dia sedang bantu kita menyadari kalau kita sebenarnya berhubungan sama anggota yang lain. Bahkan dekat dan bersentuhan dengan anggota yang lain. Anggota tubuh itu ada di India. Tuhan sedang membuat kita sadar bahwa ada anggota tubuh lain yang bersentuhan sama kita. Cuma tahu ada anggota lain tidak cukup, tapi harus kita sadari bahwa kita berhubungan sama mereka. Ayat 25, supaya jangan jadi perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Kenapa Tuhan membantu kita untuk sadar? Kenapa Tuhan membantu kita untuk sadar kalau kita bersentuhan dan berhubungan sama yang lain? Supaya kita mulai belajar memperhatikan yang lain. Kita belajar untuk menjaga kesatuan tubuh dengan memperhatikan anggota yang lain. Kita mau memperhatikan India lebih lagi. Amin. Kita mau memperhatikan tubuh Tuhan yang lain lebih lagi. Kita setia saja tak cukup, kita perlu India juga setia dan kuat. Melalui kesetiaan itu. Efesus 4 ayat 16. Yang sudah lapar katakan amin. Efesus 4 ayat 16 begini firman Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Satu hal yang penting bahwa kita mau melakukan bagian pelayanan dengan kita untuk India. Saya ulangi lagi. Satu hal yang penting untuk kita sadari bahwa kita mau terlibat lebih lagi. Amen. Kita mau melayani bagian kita untuk India, untuk tubuh lain. Karena bagian dari tubuh akan terikat dan semakin mengikat. Karena setiap bagian yang melakukan pelayanannya masing-masing untuk yang lain. Komunitas ini akan terus memperhatikan India. Dengan berdoa dan terus menjalin hubungan. Dan komunitas ini akan terus mengambil bagian dari apa yang Tuhan bolehkan kita mengambil bagian untuk India. Kita mau mengambil bagian apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi India. Kita mau mengambil bagian apa yang Tuhan akan kerjakan bagi India. Supaya pada akhirnya setiap anggota tubuh terbangun. Ayat ini dikatakan. Supaya semuanya mengalami pertumbuhan yang seharusnya. Supaya semuanya mengalami pembangunan yang seharusnya. Tuhan gak cuma bangun di sini, Tuhan mau bangun juga di India. Dan kita mau terlibat di dalamnya. Kita mau India juga bertumbuh. Amen.
India juga semakin kuat. India maju bersama Tuhan. Kita mau berdoa untuk Pastor Anand dan Jacob. Sebelum mereka pergi. And we come forward and we pray for